sudah saya buktikan ketika sebagian nasabah saya yang meninggal dunia itu ketika si ahli waris menerima yang namanya uang proteksi jiwa, padahal nabungnya belum beres 60 kali, mereka alhamdulillah sangat gembira sekali dan sangat-sangat berterima kasih. Wabil khusus kepada saya yang mana memang salah satu pengelola pondok pesantren, kemudian mereka ya ternyata sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat gembira sekali. Baik, kita langsung saja menyapa Pak Ustadz dari Cianjur. Selamat malam Pak Ustadz Hilman. Selamat malam Bu Esther. Ya, apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, pasti kron. Ya, pasti keren Pak. Terima kasih Pak udah mau mengisi Zoom dan kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang, karena ini kita kedatangan tamu spesial Pak Ustadz yang pertama kali di Zoom dan di Bronze Agency. Selamat ya Pak. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak bagaimana sebelum join 3i Networks Bapak aktivitasnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Esther. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh mitra 3i di Nusantara, bahkan di luar Nusantara. Pertama, saya bergabung di 3i dan juga aktivitas saya keseharian memang di pondok pesantren sebagai pengelola. Kebetulan punya yayasan pondok pesantren anak-anak, alhamdulillah sudah berjalan bahkan sebelum saya punya istri Bu Esther. Ya. Ya Pak, jadi aktivitasnya hari-harinya adalah di pondok pesantren gitu ya Pak ya? Iya, mengayomi anak-anak yang ada di sana. Iya. Nah, bagaimana kisahnya Bapak bisa bertemu dengan 3i, bisa kenal 3i Networks Pak? Ya, sebelumnya memang ada teman, kebetulan beliau Ustadz juga, sempat bersilaturahim. Di awal memang beliau ini tidak mengeluarkan brosur CAR, 3i CAR, Bu Esther. Nah, pada akhirnya setelah kalau bahasa kita di Cianjur, setelah ngaler ngidul, barulah teman saya ini membahas terkait program yang sangat luar biasa 3i CAR, walaupun pada saat itu saya tidak langsung tertarik. Bahkan baru di 2 bulan, 3 bulan selanjutnya baru saya memutuskan untuk ikut gabung di program 3i CAR, Bu Esther. Oh ya, gitu Pak ya. Jadi mungkin timbang-timbang dulu ya Pak ya, gitu ya. Mikir-mikir ya, dulu. Betul. Gitu mikir-mikir dulu, betul. Kemudian ketika sempat menunda, nggak langsung gabung ya ketika ditawarkan. Dan apa buat Bapak akhirnya memutuskan untuk bergabung di 3i Networks dan alasannya apa Pak? Memang untuk alasan di awal, saya sebetulnya beberapa bulan sebelumnya itu pernah ikut di satu bisnis program umroh, dan kebetulan program umroh tersebut juga selain di konvensional juga ada sistem networkingnya, Bu Esther. Pada akhirnya saya belum sempat sukses di bisnis travel umroh tersebut, ternyata saya tertipu, Bu Esther. Maka pada saat itu saya memutuskan mudah-mudahan, karena saya punya tanggung jawab, jamaah yang konvensional ini harus saya berangkatkan. Karena beban moral juga, karena si jemaah ini sering datang juga ke pesantren, ke rumah menanyakan perihal keberangkatannya. Maka pada saat itu saya memutuskan cari pinjaman uang, Bu Esther. Bagaimana caranya jemaah tersebut berangkat secepatnya ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah ternyata saya lihat program 3i CAR ini insya Allah jadi salah satu solusi untuk melunasi hutang-hutang saya karena ada pinjaman untuk memberangkatkan jemaah tersebut, Pak Esther. Ya baik Pak, berarti mungkin ini salah satu alasan kenapa, bagaimana ini menurut Pak? Ya,
Betul, memang di awal, Bu Esther, saya sempat pertimbangan karena maaf di masyarakat memang yang namanya asuransi itu masih sesuatu yang tabu. Tapi seketika pas teman saya tersebut ternyata beliau ini membawa black book, Bu Esther ya. Dan di dalam black book itu ternyata sudah ada CAIR ini sudah ada dewan syariahnya, Bu Esther. Ya. Nah, makanya saya jadi makin penasaran, saya pelajari. Ternyata alhamdulillah bahwa salah satu penanggung jawab lah istilahnya. Penanggung jawab daripada pertimbangan antara halal atau ribanya itu sudah ada apa? Sudah ada Dewan Syariah yang menanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah saya dalami bahwa akad daripada asuransi wabil khusus di program 3ICAR ini itu saya memandangnya lebih ke akad tabarru, Bu Esther. Akad tabarru ini adalah akad yang mana akad tersebut saling memberikan manfaat, Bu Esther. Kemudian saya memandang akadnya akad ta'awun, saling tolong-menolong. Dan ini ternyata alhamdulillah sudah saya buktikan ketika sebagian nasabah saya yang meninggal dunia, itu ketika si ahli waris menerima yang namanya uang proteksi jiwa, padahal nabungnya belum beres 60 kali, mereka alhamdulillah sangat gembira sekali dan sangat-sangat berterima kasih, wabil khusus kepada saya, yang mana memang salah satu pengelola pondok pesantren, kemudian mereka ya ternyata sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat gembira sekali, Bu Esther. Ya. Ya, luar biasa. Jadi dari situ mungkin salah satu poinnya ya, walaupun keluarga tutup usia ya dari yang menabung ini, tapi ada perhatian juga dari PT AJ Sentral Asia Raya dan memberikan sumbangsi ya Pak ya, dengan berupa uang santunan. Ya, jadi di mata Pak Ustadz itu berarti untuk asuransi jiwa dari CAR ini juga patut untuk dipertimbangkan seperti itu ya Pak ya? Iya betul, Bu Esther. Karena yang tadi sudah ada yang menanggung jawab dari Dewan Syariah. Yang kedua memang akadnya kita saling tolong menolong. Makanya kalau saya prospek ke majelis talim, saya sederhanakan bahasa proteksi jiwa itu lebih ke uang tahlil, Bu Esther. Ya, betul, Pak. Lebih masuk akal ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, Pak. Dan selain kalau untuk memberikan pertanggungjawab tentang ketika Bapak mengajak mereka untuk menyederhanakan kalimat insurance itu, apalagi Pak yang bisa mungkin ini menjadi pertanyaan juga buat selama ini buat sahabat-sahabat Riai termasuk saya, dan ini akan jawab pertanyaan-pertanyaan kita ketika mengalami kendala di lapangan juga. Mungkin akan berbagi sedikit, Pak. Iya betul, Buster. Jadi selain saya memberikan kata yang sederhana uang tahlil, juga saya memberikan solusi. Wabil khusus memang saya lebih mendahulukan ketika prospek itu ke orang-orang seputar pesantren. Pertama, saya selalu silaturahim atau prospek ke majelis taklim, Bu Esther. Jadi kadang-kadang sebahagian jemaah saya itu punya impian, mereka pengen umroh, tapi terkendala dengan keuangan. Mereka tidak ada kalau harus mengeluarkan sekaligus 25 juta. Makanya 3ICAR ini adalah salah satu bagian solusi. Bagaimana caranya uang 12.000 sehari di 5 tahun ke depan bisa menghantarkan impian jemaah daripada majelis taklim, Pak Ustaz. Bahkan ada nilai lebihnya. Kalau bapak dan ibu ternyata Allah berkehendak lain sebelum 5 tahun meninggal dunia, tetap nanti ada uang proteksi jiwa kisarannya 21 sampai 60 juta. Dan nanti uang tersebut kita bisa manfaatkan untuk yang namanya badal haji ataupun badal umroh, Mbak Esther. Ya, baik Pak. Jadi untuk kaitannya untuk insurance-nya sudah sedikit terjawab ya Pak ya dari Salah. Menyederhanakan katanya saja sehingga bisa lebih masuk dan dipahami oleh masyarakat yang awam yang mungkin mereka juga alergi ya dengan proteksi itu sendiri. Betul. Ya, pada
kalau di pandangannya Pak Ustadz sendiri, insurance, seberapa pentingnya insurance itu di mata Bapak untuk masyarakat Indonesia untuk patut melirik 3i Network ini? Kalau menurut hemat saya terkait tentang insurance, memang ini adalah hal sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat diperlukan mobil khusus untuk nanti generasi ahli waris atau anak dan istri kita yang ditinggalkan. Karena alhamdulillah salah satu contoh di Cianjur, ketika seorang kepala keluarga meninggal dunia, seorang istri dan anak-anak yang ditinggalkan dengan uang 21 juta, ternyata perekonomian mereka bisa terbantu. Contoh, kemarin yang meninggal di Cianjur Cipanas itu, dengan uang 21 juta, mereka sekarang bisa buka warung lah Bu Esther. Kemudian dengan hasil tersebut, si ibu ini seorang single parent, ternyata bisa menafkahi kedua anaknya yang masih pada sekolah Bu Esther. Itu salah satu nilai manfaat. Yang kedua memang, kalau memang si almarhum pemegang polis ini meninggal dunia dan di awal punya impian ingin berangkat umroh atau haji, ternyata Allah panggil sebelum masa tabungannya beres, nanti saya dan tim itu bisa membantu. Bagaimana caranya uang proteksi jiwa ini kita manfaatkan untuk badal haji. Jadi bukan umroh lagi, tapi lebih ke badal haji. Itu kurang lebihnya 10 jutaan, Mbak Esther. Ya. Baik, jadi bermanfaat ya Pak ya untuk dalam hal ini bagaimana kita mengelola semuanya itu tentunya bermanfaat sekali untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, betul, baik Pak, dari proteksi dari sisi insurance kita beralih ke investasi. Kalau untuk insurance tentunya akan sangat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Iya, betul. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang investasi yang ada di 3i Networks ini ya, bagi semua masyarakat yang ada ya, ada yang takut waduh nanti ini seperti apa, ini ada syariahnya atau mungkin ada ribanya dan sebagainya. Bagaimana Bapak caranya untuk bisa memanage kendala ini Pak? Iya. Ya baik Bu Esther, dari segi investasi memang kalau menurut pandangan saya sebagai seorang ustaz, sebetulnya kita seorang muslim itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana sebaik mungkin kita mengelola keuangan. Contohlah, kalau dahulu orang tua kita ketika mereka punya cita-cita, punya impian ingin berangkat haji, itu mereka investasi di pohon Bu Esther. Contohlah, seorang kepala keluarga ngobrol ke istrinya, mah, ayo kita nanam pohon, kita investasikan uang kita di pohon selama sekian tahun. Di 10 tahun ke depan misalkan bagaimana caranya pohon tersebut bisa kita pakai, kita gunakan untuk ongkos berangkat haji. Kan sekarang yang namanya investasi terbaik yaitu salah satunya di reksadana. Jadi Bu Esther, saya lebih bisa meyakinkan ke apa? Ke calon-calon nasabah saya, itu saya bangun bagaimana impian-impian mereka. Bahkan dengan adanya investasi, mungkin nanti sebahagian mitra-mitra saya, sebagian calon mitra-mitra saya pun mereka tergugah kembali akan impian-impian yang mungkin sempat terkubur rapat-rapat, Bu Esther. Yes, luar biasa ya Pak. Ya, jadi inilah salah satu manfaat investasi yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita. Dan bagaimana juga pandangan Pak Ustadz tentang 3i Networks dalam hal syariah dan riba.